Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan The Karyadis channel yang senantiasa memberikan pengalaman baru untuk Anda sekalian. Haul Al-Kutub Habib Toha bin Yahya di Desa Jati Seeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, secara resmi telah dibuka oleh Maulana Habib Lutfi hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 kemarin. Rangkaian acara haul yang akan berlangsung selama 6 hari dari mulai tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2021 tersebut akan dipenuhi dengan berbagai acara keagamaan seperti tahtimul Quran atau menghatamkan Quran 30 juz oleh 5.000 orang. Ada juga santunan kepada anak yatim piatu dan para janda yang lemah. Dan yang istimewa sekali adalah tausiah dari Maulana Habib Lutfi pada saat pembukaan sekaligus juga dalam acara penutupan. Berikut adalah nasihat Habib Lutfi pada saat acara pembukaan Senin kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan munculnya UKM-UKM ini yang saya pandang tepat waktu, tepat guna. Saya melihat beberapa segi sejarah yang mestinya harus kita belajar menguak mutiara-mutiara terpendam yang ada di dalam sejarah. Terutama, maaf saja kalau saya mengatakan sejarah hijrah, mungkin saya salah, hanya menerangkan hijrah. Tapi dampak yang positif yang sebetulnya memberikan satu kesemangatan yang luar biasa tentang di dalam membedah ekonomi jarang tersampaikan, bukan tidak ada. Sekali lagi, mengapa baginda Nabi dihijrahkan ke Madinah, bukan dihijrahkan di Semenanjung Arabia yang konon sudah maju? Padahal yang namanya pertahanan nasional, maaf, bukan TNI Polri saja. Bagian pertahanan nasional adalah ekonomi, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya, sosial, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Sedangkan pada waktu itu keberadaan ekonomi apa yang ada di tanah Makkah. Ini spirit sebetulnya adanya, saya berani menceritakan, bekas camat bekas korek. walaupun musim COVID-19, tapi jangan patah semangat, jangan putus asa. Negara kaya adalah kita, negara Indonesia. Itu tunjukkan bahwa kami bukan bangsa yang lemah, kami bangsa yang kuat. Kemajuan ke depan tertantang. Mampu tidak kita ini dan regenerasi yang akan datang memberikan satu jawaban yang rasional. Kalau musimnya ekonomi yang sangat ekonomi, bukan ekonomis, tapi sangat ekonomi, kita bisa menunjukkan keintelektualan apa yang ada di dalam negeri tercinta ini. Kalau kita melihat sejarah para bapak kala itu, abad 9 Hijriah, itu bangsa kita sudah menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi 500 tahun yang lalu. Tertera di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, namanya bahkan tidak tanggung-tanggung menyebut nama daerahnya, menyebut nama negaranya. Padahal beliau hidup di sana, di Makkatul Mukarramah. Siapa beliau itu? Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Tidak tanggung-tanggung. Tertanam nasionalismenya itu, walaupun di negeri orang lain berani mengatakan
aku wong Jawa, saya orang Jawa. Itu sudah pendidikan yang luar biasa dari dulu. Mengapa kita melentur? Mengapa nasionalisme kita melentur? Apakah kurangnya kepercayaan pada diri, pada bangsa ini, yang sebetulnya sudah ditunjukkan dari dulu kemampuan-kemampuan yang luar biasa, apalagi dalam segi teknisi. Ketika orang membahas bagaimana Borobudur, bagaimana Prambanan, candi-candi yang lain, hanya memikirkan di antaranya sebagian ini batu yang begitu besar, cara ngangkatnya di mana. Yang kedua, limnya itu apa? Hanya sebatas itu. Coba kalau kita pikir bahwa lereng Gunung Merapi yang selalu aktif, selalu bergerak tanahnya, tapi para leluhur kita itu bisa memilih mana tanah-tanah yang tidak mempunyai palung-palung yang cukup kuat dan bisa mempelajari arus air kemana arahnya, diukur dari lintang selatan, lintang timur digaris. Para beliau sudah mampu sejauh itu, sehingga goyangan interupsi yang ada di Gunung Merapi, Prambanan hanya kemarin-kemarin saja terkena, tapi selanjutnya berapa ratus tahun tidak pernah goncang. Itu Prambanan dan Borobudur. Hebatnya lagi ada Pak, itu milik kami bersama secara budaya. Kalau kita lihat ya bangunan, tapi yang menjadi pertanyaan, itu per tahun berapa income yang masuk ke Magelang? Dolar. Turis-turis kita, wisata kita dari Monconegoro, dari negara-negara luar datang hanya ingin tahu Prambanan Borobudur, sangat mengagumi. Saya bilang, candi ai iso nghidupi wong, candi saja bisa menghidupi orang. Apakah kita ini golongan batu atau tidak? Kritik sedikit. Hebatnya di situ. Money luar biasa. Saya pikir berapa itu per tahun masuknya. Nah, coba kita kembalikan tadi. Di Mekah itu hasilnya tahunan. Kalau musim jamaah haji, ya baru rame. Zaman haji jahiliyah maupun di zaman haji kaum Hanif pada waktu itu. Pertanyaannya, hijrah Nabi itu tuntutan takut atau perut? Tidak. Hijrah Nabi bukan tuntutan perut, bukan takut, tapi wahyu dari Allah Ta'ala langsung memberikan solusi bagaimana untuk memajukan, membentengi akidah apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi. Dan kalau kita berbicara sekarang, bagaimana akidah, ideologi yang sudah diterapkan oleh musyawarah kesepakatan bahwa Pancasila adalah ideologi selaku anak bangsa atau bangsa bisa mempertahankan ideologi, menyelamatkan ideologi itu atau tidak? Itu pertanyaan. Yang kedua, membangun ekonomi, mendobrak, mencari solusi. Bagaimana keberadaan pada waktu itu? Dihijrahkan. Mengapa tidak di Semenanjung Arabia sudah setapak lebih maju secara culture ataupun budaya? Ini kan banyak mengundang pertanyaan. Why? Tidak di Semenanjung Arabia sudah maju, begitu bangunannya sudah mewah, peninggalan Putri Belkis, peninggalan Nabi Allah Sulaiman, belum sekitarnya dari Yordan dan lain sebagainya, Konstantinopel dan lain sebagainya. Luar biasa kalau kita lihat tinggalan-tinggalan sudah sangat maju dengan batu keramiknya, ukirannya, pahatannya sangat halus. Ternyata ada rahasia yang sangat luar biasa,
Yathrib itu 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, ada yang berdatam 500 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib atau Madinah sekarang sampai timur jauh, artinya negeri Cina. Dan sebelum itu kaum Arabi sudah banyak yang hijrah hidup di kota-kota pantai-pantai di negeri Cina. Bagaimana baginda Nabi menghidupkan nasionalisme pada waktu itu sampai beliau bersabda secara tidak langsung membangkitkan nasionalisme. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sejauh negeri Cina. Ada apa di situ? Banyak keturunan Arab yang harus dilindungi di negara orang lain. Pemikiran baginda Nabi itu sudah sejauh itu, membangun. Itu hebatnya. Bukan sekadar ilmu-ilmu saja. Itu hebat sekali. Sehingga hubungan sutra, maka jalan itu disebut sutra. Jalan sutra mulai Yathrib tidak cukup dari itu saja. Bagaimana ilmu obat-obatan, ilmu medis dari negeri Arab. Sebab negeri Arab ilmu medisnya sudah maju, sudah mampu bedah sesar di zaman jahiliyah. Walaupun praktek pertama adalah pakai unta yang tidak bisa melahirkan, sesar kalau disebut sekarang. Sudah sejauh itu. Maka ketika baginda Nabi hijrah, ya maaflah, apa yang dibangun? Sarana ibadah, sarana marketing dibangun dahulu oleh baginda Nabi. Maaf, jangan tersindir. Bukan terus hijrah, Allahu Akbar, tapi mampu tidak? Kalau kita menyuruh hijrah, Allahu Akbar, bangun UKM. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi, ilmu kedokteran, IT, elektro, dan lain sebagainya. Diklat yang penting pembekalan untuk regenerasi ke depan, mampu atau tidak menjawab tantangan umat dan tantangan bangsanya, melekat fanatiknya ke Indonesianya yang tidak bisa ditawar-tawar, akan terbangkit dengan dorongan-dorongan ekonomi yang lebih maju sebagai pendukung utama. Bukan mikiri khilafiyah, ini noblosi A, ini noblosi B, gak akur. Nanti lain paham, tidak akur. Kapan majunya bangsa ini? Harusnya kita sudah lebih maju. Kalau kita melihat intelektual, bangun pesantren yang modern dan lain sebagainya, sangat memerlukan sekali. Bagaimana penguasaan marketing? Manajemen yang baik, memanajenya luar biasa. Itulah diantara hijrah. Dan tidak cukup para bapak, para ibu, jalan sutra apa itu dikira hanya dari Yathrib sampai ke negeri Cina saja. Termasuk India dan Jawa, bagian jalan sutra. Makanya kita mampu memanfaatkan atau tidak. Untuk siapa? Untuk memajukan bangsa ini. Untuk memajukan. Mari kita bangun kefanatikan dari produksi daripada dalam negeri ini sesuai sewaktu-waktu kita melakukan. Jangan seremonial saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar. Nah saya tanya, sejauh mana tanah Indonesia tanah airku? Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Karena Indonesia tanah airku bukan seremonial tapi ikrar yang jadi menjadi lagu kebangsaan. Indonesia tanah tumpah, makan pakai sendok garpu. Oke, kentang roti keju monggo, tapi jangan lupa jangan yes. Di sana boleh yes, tapi datang ke sini tetap I am Indonesian, from Indonesia to Indonesia.
harusnya berani mengatakan itu. Bangkitkan generasi-generasi kita dari sedini mungkin. Jangan sampai nanti sekian puluh tahun lagi melentur ke Indonesiananya. Apakah bisa maju kalau sudah melentur nasionalisme dan memiliki kepada republik ini? Kita mesti berpikir sekarang ini kecintaannya. Tapi kalau Indonesia tanah airku melekat, bukan sekadar tanah airku, tapi apa yang ada tumbuhan dalam bumi pertiwi ini. Kita sudah tidak perlu lagi ayam Bangkok, no, tapi apa yang ada? Ayam Indonesia. Setuju? Ganti dong, dengan setuju saja. Enak saja. Berak di sini, netas di sini, makan di sini. Besar malah ayam Bangkok. La haula wala quwwata illa billah. Apa gengsi menyebutkan ayam Indonesia? Saya lebih bangga menyebutkan ayam Indonesia. Buah-buahan dari Kates, California, nah situ. Boro-boro masih ada gula Jawa, pisang Ambon, mending lah. Jadi kalau sudah pisangnya jadi pisang Soviet atau pisang mana, lebih bingung lagi saya. Merasa handarbeni, merasa memiliki, merasa menghargai apa yang ada, tanaman-tanaman, apa yang ada di dalam Indonesia ini. Insya Allah tidak begitu lama untuk ekonomi kita akan baik dengan cepat. Karena apa? Bangsa ini merasa memiliki, merasa mencintai, merasa handarbeni. Itu kan